Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemotor di Bangkalan tewas usai menabrak pemotor lain. Pelaku penggelapan motor di Bangkalan babak belur dihajar warga usai dipergoki korbannya di tengah jalan. Menikmati laksa di Surabaya, berbahan baku lontong dengan bumbu rempah dan aneka kondimen lezat. Berkendara dengan kecepatan tinggi, seorang pemotor menghantam pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan di Galis, Bangkalan. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang tewas di lokasi kejadian. Pengendara sepeda motor ini terkapar di jalan raya Desa Pakaan Dajah Galis akibat luka serius di kepala setelah mengalami kecelakaan dengan motor lain dari arah berlawanan. Jenazah Yusak warga Kuanyar, Bangkalan dievakuasi ke ambulan untuk dibawa ke RSUD Bangkalan. Berdasarkan hasil olah TKP kepolisian, kejadian bermula saat korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Sampang menuju Bangkalan. Saat di lokasi kejadian, korban diduga hilang konsentrasi dan tak bisa menguasai laju kendaraannya hingga oleng dan masuk ke jalur kanan. Naas, di saat bersamaan dari jalur berlawanan muncul pemotor lain karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan kedua pemotor ini tak terhindarkan. Hantaman keras antara kedua sepeda motor mengakibatkan korban terpental. Sementara pengendara sepeda motor lain yang ditabrak juga terluka parah dan harus mendapatkan perawatan medis. Dari arah berlawanan, Honda CBR diduga dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi benturan. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban Honda Scoopy mengalami meninggal dunia. Kemudian yang Honda CBR pengendaranya mengalami luka berat. Untuk penanganan lebih lanjut, sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Peristiwa kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan. Sebagai barang bukti, kedua motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke pos polisi lalu lintas untuk kepentingan penyelidikan. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Seorang pria di Bangkalan babak belur dihajar massa usai terpergok korban penggelapan motor. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum nyawa korban melayang. Dalam keadaan terpojok, pria berkaos putih ini tidak berdaya setelah diamuk massa di Jalan Raya Desa Arosbaya, Bangkalan. Pria berinisial IB berusia 25 tahun itu menjadi sasaran amuk massa usai bertemu S, seorang pria yang pernah menjadi korban penggelapan motor oleh IB. Korban S yang mengingat jelas wajah pelaku spontan berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar. Amukan massa yang tidak terbendung mengakibatkan pelaku mengalami luka-luka sebelum akhirnya diamankan polisi yang segera tiba di lokasi kejadian. Berdasarkan penyelidikan polisi, IB merupakan pelaku penggelapan motor milik S Agustus lalu. Saat itu, S dimintai tolong temannya yang ada di penjara untuk mengambil uang kepada IB. Saat bertemu, IB berpura-pura meminjam motor untuk mengambil uang di ATM. Namun ternyata pelaku lari membawa motor milik S. Peristiwa tindak pidana penggelapan satu unit sepeda motor atau R2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Modus operandi dari tersangka yaitu meminjam kendaraan untuk mengambil uang ke temannya, namun
tidak kunjung kembali. Tersangka bisa diketemukan oleh pelapor atau korban. Kemudian saat berjumpa di jalan raya oleh pelapor atau korban, tersangka diamankan dan dibawa di Mapolsek Arosbaya. Pelaku akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Anda pecinta kuliner asal negeri jiran Malaysia? Nah, pasti tak asing dengan kuliner mie laksa. Namun di Surabaya, kuliner laksa berbeda karena tidak dimasak dengan mie, namun dengan lontong. Kuah santan yang gurih dipadukan dengan bumbu rempah semakin nikmat dan menggugah selera. Seperti apa nikmatnya lontong laksa? Berikut liputannya. Ini dia laksa lontong dengan guyuran kuah rempah bersantan yang menggugah selera. Kuliner khas Melayu ini berbeda, yakni dikreasi menggunakan lontong dibalut sayur. Kuliner laksa ini tidak dimasak menggunakan mie soun atau kue tiaw untuk menyesuaikan lidah orang Surabaya. Beragam kondimen seperti telur rebus, udang tumis, serta dada ayam, dan crab stick membuat kuliner ini dijamin bisa menggoyang lidah penikmatnya. Untuk lontong laksa ini rasanya enak banget sih. Dia dari gurihnya dapet, manisnya dapet, asinnya juga dapet. Terus abis itu perpaduan udang, ada telurnya, ada ayamnya juga pas banget perpaduannya. Udangnya juga masaknya nggak terlalu mateng, jadinya masih kerasa banget di lidah udangnya. Untuk lontong laksa, top. Kuliner ini ada kreasi seorang juru masak di kawasan Jalan Sidosermo, Surabaya. Untuk membuat lontong laksa, pertama disiapkan bumbu rempah kuning yang dihaluskan dari kunyit. Kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, jahe, bumbu merah dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Untuk lauknya ditambahkan dada ayam kukusan, udang, telur rebus, crab stick, santan, tahu, sayuran, dan lontong. Pertama, sayuran lontong dibungkus dengan pepper rice. Lontong dan sayuran dalam pepper rice kemudian dipanggang dengan mentega kurang lebih 3 menit. Selanjutnya tumis dada ayam dengan mentega kemudian dipanggang. Tumis udang dengan mentega hingga matang. Beri sedikit perasan jeruk nipis agar tidak amis. Untuk membuat kuah, masukkan bumbu rempah kuning dan merah. Tumis sejenak dengan mentega. Masukkan air secukupnya, beri perasa ayam bubuk, garam, serta gula. Setelah mendidih, masukkan irisan daun seledri, dan terakhir, masukkan santan secukupnya hingga kuah sedikit kental. Lontong laksa pun siap disajikan. Laksa ini saya bikin, biasanya kan laksa pakai mie atau pakai kue tiaw atau pakai soun. Nah, kali ini saya bikin dengan lontong. Dari kami membuat itu supaya nggak boring ya, laksa isinya noodle terus. Nah, sekali ini saya combine dengan lontong. Untuk kuahnya kita perpaduan dari Singapura sama Malai. Kalau biasanya kan yang Malai kuning ya, yang ini kan yang Singapura kan merah. Jadi tak combine dua-duanya. Jadi warnanya semi orange seperti itu sih. Kuliner ini disajikan dengan harga Rp55.000 per porsinya. Bagaimana? Anda pun bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Ferin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.